Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Okresana Putri, mata kuliah Administrasi Kepegawaian. Nah, di sini saya akan membahas tentang materi yang mana tugas dan fungsi ASN dan perencanaan prosedur dalam pengadaan ASN di Indonesia. Yang pertama, saya akan membahas tentang tugas dan fungsi ASN. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menjelaskan bahwa tugas ASN terbagi atas 3. Yang pertama, kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, fungsi ASN menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 terbagi atas 3. Yang pertama, pelaksanaan kebijakan publik. Yang kedua, pelayanan publik. Yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Selanjutnya, perencanaan dan prosedur dalam pengadaan ASN di Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas dulu tentang prinsip-prinsip penyusunan formasi. Setiap jenjang jabatan jumlah pegawainya sesuai dengan beban kerjanya. Setiap perpindahan dalam posisi jabatan yang baik karena adanya mutasi dan promosi yang dilakukan apabila tersedianya posisi jabatan yang lowong. Selain beban kerja organisasi tidak berubah, komposisi jumlah pegawai juga tidak berubah. Nah, yang kedua, sistem penyusunan informasi. Sistem penyusunan informasi ini terbagi atas 2. Yang pertama, sistem sama. Yang kedua, sistem ruang lingkup. Sistem sama merupakan sistem yang menentukan jumlah dan kualitas pegawai yang sama bagi semua satuan organisasi tanpa membedakan besar kecilnya beban kerja. Sedangkan sistem ruang lingkup merupakan suatu sistem yang menentukan jumlah dan kualitas pegawai berdasarkan jenis, sifat, dan beban kerja yang dibebankan kepada suatu organisasi. Selanjutnya, yang ketiga, faktor-faktor penyusunan formasi. Faktor yang mempengaruhi penempatan formasi diatur dalam pasal 2 Peraturan Pemerintahan Nomor 5 Tahun 1976 yang menyatakan bahwa informasi untuk masing-masing suatu organisasi terbagi atas 2. Yang pertama, jenis pekerjaan. Yang kedua, sifat pekerjaan. Jenis pekerjaan adalah macam-macam pekerjaan yang harus dilakukan oleh suatu organisasi dalam melaksanakan tugas pokoknya, misalnya pengetikan, pemeliharaan arsip. Sedangkan sifat pekerjaan yang mempengaruhi penempatan formasi lamanya waktu yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan itu. Sebagaimana diketahui, pekerjaan pada umumnya dapat dilakukan selama 24 jam terus-menerus, memerlukan pegawai yang lebih banyak. Selanjutnya, analisa kebutuhan pegawai. Analisa kebutuhan pegawai adalah suatu proses perhitungan secara logis dan teratur dari segala dasar-dasar atau faktor-faktor yang ditentukan untuk dapat menentukan jumlah dan susunan pangkat pegawai negeri sipil yang diperlukan oleh suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugasnya secara berdaya guna, berhasil guna, dan berkelanjutan. Analisis kebutuhan dilakukan berdasarkan jenis pekerjaan, sifat pekerjaan, perkiraan beban kerja, perkiraan kapasitas pegawai. Selanjutnya, yang terakhir, pengadaan pegawai. Pengadaan pegawai negeri sipil dilakukan berdasarkan kebutuhan untuk mengisi formasi yang kosong. Formasi dalam suatu organisasi pada umumnya disebabkan karena adanya pegawai yang berhenti, pensiun, meninggal dunia, atau adanya perluasan organisasi. Sampai di sini dulu materi dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.